Halo semuanya, selamat datang kembali. Setiap generasi punya rajanya sendiri. Dan kalau bicara soal naga, persaingannya nggak main-main ya kan? Hari ini aku bakalan bahas beberapa Pokemon naga terbaik dari setiap generasi. Tapi ini pendapat pribadiku ya teman-teman. Dan disclaimer juga, aku nggak masukin Pokemon legendary karena itu levelnya udah beda gitulah ya kan? Naga memang selalu jadi tipe favorit banyak orang. Statnya tinggi, desainnya keren, dan perannya penting di kompetitif maupun di dalam ceritanya. Tapi pertanyaannya, naga biasa mana yang paling layak mewakili setiap generasinya? Dan kalau begitu mari langsung saja kita masuk ke daftarnya. Let's go. Dragonite. Kita mulai dari generasi pertama dan pilihan terbaik jatuh ke Dragonite. Ya, kita bisa bilang sebenarnya Charizard itu ikonik, tapi secara tipe dia bukan naga murni kecuali Mega Evolution-nya. Dragonite ini naga pertama yang punya base stat total 600 gitu. Serbaguna banget lah pokoknya. Dengan ability multi-scale dan juga jurus extreme speed, dia bisa jadi penyerang sekaligus penahan gitu. Bahkan sampai sekarang Dragonite masih sering muncul di turnamen. Ya, dia pantas sih jadi wakil generasi pertama. Yang nggak ada pilihan lain juga sih sebenarnya. Tapi memang worth it ya kan? Kingdra. Lanjut ke generasi kedua, ada Kingdra. Mungkin bukan yang paling populer, tapi dari segi kompetitif dia juga luar biasa banget. Kombinasi tipe air dan juga naganya membuatnya hanya punya dua kelemahan. Ditambah ability sniper, yaitu satu serangan Hydro Pump aja bisa sangat mematikan dari Pokemon ini. Desainnya juga unik, naga laut yang cukup elegan ya. Kingdra membuktikan naga nggak harus besar untuk jadi kuat. Yang kayak kuda laut aja udah jadi naga yang cukup keren banget ya kan. Yang nggak ada pilihan lain juga, tapi ini memang bagus. Salamence. Kita masuk di generasi ketiga. Ini eranya naga sejati sebenarnya. Ada beberapa Pokemon naga yang keren-keren juga. Dan yang terbaik adalah Salamence. Desainnya gagah, sayapnya lebar, dan auranya memang seperti naga. Emang naga gitu ya kan. Dengan base stat attack 135 dan ability Intimidate, ditambah punya Dragon Dance juga, Salamence ini bisa menyapu satu tim sendirian. Ya, saking kuatnya dia bahkan sempat masuk daftar band di kompetitif loh. Ini definisi naga penyerang yang sangat mematikan banget. Garchomp. Generasi keempat punya Garchomp. Ya, semua orang juga tahu dan kamu pasti juga udah tahu sih. Kalau bicara naga paling populer, jawabannya ya pasti Garchomp ini adalah salah satunya. Kecepatan, serangan, dan daya tahan semuanya sangat seimbang. Tipe ground dan juga dragonnya juga kombinasi yang sangat bagus ya kan. Dengan ability Raw Skin membuatnya menyulitkan lawan yang menyerang secara fisik gitu. Ya, sampai sekarang Garchomp masih jadi andalan. Dia ikonik dan juga kuat. Hampir nggak ada yang bisa ngelupain Pokemon ini kalau ngomongin naga yang keren dan kuat ya kan. Hydreigon. Di generasi kelima kita diperkenalkan dengan Hydreigon, Pokemon dengan 3 kepala yang punya desain yang sangat menyeramkan. Special attack-nya tinggi dan ability levitate-nya membuatnya bebas dari kelemahan tipe ground. Ya, meskipun sebenarnya nggak jaga terpakai sih sebenarnya ya. Kombinasi tipe dark dan juga dragon juga baru ada di generasi ini ya. Dan Hydreigon memilikinya. Ya, meskipun nggak bagus-bagus amat ketika tipe fairy diperkenalkan, tapi Hydreigon menunjukkan sisi lain dari naga, yaitu cerdas, licik, dan mematikan dari jarak jauh. Jadi ya bagus deh. Goodra. Lanjut di generasi ke-6, banyak yang akan memilih Noivern atau kayak misalnya ya Pokemon fosil gitu kan. Tapi aku kayaknya milih Goodra deh. Alasannya sebenarnya simpel, yaitu daya tahan spesialnya cukup terbaik di antara semua naga gitu. Di era dimana tipe fairy mulai populer, Goodra jadi benteng yang sangat kuat ya. Ditambah ability gue-nya untuk memperlambat lawan gitu. Dia bukan penyerang, tapi dia naga yang paling sulit ditumbangkan. Jadi kalau ya mungkin ribet ketika ngelawan tipe fairy, mungkin Goodra masih bisa bertahan gitu kan. Kommo-o. Di generasi ke-7 kita punya Kommo-o dengan kombinasi tipe dragon dan juga fighting yang cukup langka.
Tapi sekali lagi sebenarnya dia nggak bagus kalau ketemu tipe Fairy. Tapi ya kalau nggak ketemu itu juga bagus-bagus aja. Jurus andalannya yaitu Clan Crystal Blast bisa meningkatkan semua statistik sekaligus memberikan damage yang besar banget. Desainnya seperti kesatria samurai yang cukup kuat dan juga berwibawa. Komou adalah bukti bahwa naga juga bisa bertarung jarak dekat dengan gaya yang cukup keren ya. Dengan tipe fightingnya, dia adalah naga yang bisa menyerang langsung dengan tangannya sendiri. Dragapult. Kita masuk di generasi ke-8, ada Dragapult. Ya bisa dibilang ini adalah salah satu naga terbaik kalau ngomongin Pokemon biasa, tapi ya kuat banget. Naga tipe Ghost yang kecepatannya mencapai 142. Ini sangat cepat ya. Konsepnya cukup unik, dia menembakkan Drippy dari punggungnya seperti rudal gitu. Dengan ability dan kalau dia dikasih item choice spec gitu, Draco Meteornya bisa menembus pertahanan lawan dengan sangat mudah. Dragapult adalah naga modern, cepat dan sangat teknis. Karena dia ngelempar pra-evolusinya buat jadi senjata. Dan itu cerdas banget sih. Apalagi kemampuannya sebagai Pokemon naga tapi hantu gitu. Apa nggak bikin riweh gitu kan? Baxcalibur. Dan terakhir di generasi ke-9 ada Baxcalibur. Naga tipe Ice dengan desain kayak pedang gitu. Dan itu kreatif banget ya. Dengan ability Thermal Exchange dan juga jurus Glaive Rise, damage yang dihasilkannya sangat-sangat besar. Baxcalibur menunjukkan bahwa Game Freak masih bisa menciptakan naga baru yang menarik dan juga kuat. Jadi ya kayaknya memang pseudo legendary diciptakan dengan cara yang keren-keren. Dan jujur saja memang kekuatan dari Baxcalibur ini nggak kaleng-kaleng. Dan itulah beberapa Pokemon naga terbaik di setiap generasi. Sebagaimana dengan naga legendary, ya bagiku sebenarnya yang terbaik ada beberapa ya. Tapi kita nggak ngomongin tentang naga legendary gitu. Karena ya kalau diurutkan mereka semua cukup keren, kuat dan menakjubkan sebagai naga di legendary gitu. Sebenarnya kalau ngomongin terbaik banget ya kalian punya pendapatnya juga ya kan. Kalian punya pemikiran masing-masing untuk menentukan mana yang terbaik menurut kalian. Kalau menurut kalian legendary juga pantas untuk dimasukkan di daftar ini, kayaknya kita bisa bagi di video berbeda gitu ya kan. Dan menurut kalian nih naga mana nih yang paling kuat, terbaik lah intinya dari setiap generasi tersebut. Atau dari semua yang ada di daftar ini, mana menurut kamu yang paling mantep dan bisa mendapatkan posisi pertama? Baiklah, sampai di sini video hari ini. Maaf jika ada kesalahan kata atau mungkin ada kalimat yang kurang tepat. Mohon bantu koreksi ya teman-teman. Dan terima kasih juga untuk setiap dukungan yang selalu kalian berikan terhadap channel ini. Dan kita ketemu lagi di next video. Aku pamit dulu. Dadah.